Perempuan hebat ini tidak pernah bercita-cita jadi seorang aktris. Ia bahkan sangat tidak menyukai pelajaran kesenian ketika ia kecil. Namun, 40 tahun lebih dunia film sudah ia geluti. 7 piala citra sudah ia kantongi. Hollywood sudah dirambah. Menjadi juri film festival Cannes juga sudah. Tetapi dia tidak pernah berhenti belajar. Simak perbincangan saya, Marisa Anita, bersama dengan aktris Christine Hakim dalam Satu Indonesia. Tanganmu begitu halus, sehalus tanganku semasa gadisku dulu. Tangan ini kelak yang akan membelai suami dan anak-anakmu agar dapat tidur nyenyak. Dan tangan ini pula yang akan membangunkan mereka untuk melihat dunia esok hari. Kau berkewajiban membuka mata mereka lebar-lebar agar mereka dapat melihat besarnya alam dan kekerdilan manusia. Berapa umurmu sekarang? 32, Ibu Cut Nyak-Din. Udah lupa. Logat Acehnya pun kan udah agak hilang-hilang gitu. Itu tahun 85 sampai 88 waktu itu. 85 sampai 88 ya itu loh. Pendalaman karakter terlama waktu itu Cut Nyak-Din. Ya itulah. Berapa lama waktu itu? Saya 1,5 tahun. Paling lama saya di Aceh PD. Kalau ke Banda Aceh saya cuma pulang pergi saja gitu ya. Ya juga untuk mempelajari ya latar belakang gimana kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh gitu ya. Betul-betul. Bu Christine, maksudnya sampai 1,5 tahun tinggal di Aceh. Itu belum apa-apa. Itu udah betul-betul ya perjuangan juga gitu loh. Saya hanya punya waktu seminggu untuk harus menurunkan berat badan seminggu 10 kilo. Wah, Bu Christine waktu itu ngapain aja, nggak makan? Saya lari-lari pagi di sekeliling penginapan gitu kan. Ya apa namanya, olah tubuh sendiri, terus kontemplasi, terus ya makannya pagi hanya saya ingat coklat susu gitu. Terus roti 1 lapis. Dan siang saya hanya makan apa ya sedikit daging atau kentang gitu kan ya, hanya sekepal kali gitu kan. Terus malam saya hanya minum teh manis. Nah, wah, jadi ini yang bikin Bu Christine kehilangan 10 kilo dalam seminggu. Cut Nyak-Din, ini naskah draft pertama. Masih diketik pula. Iya masih diketik, iya betul. Bukan pakai komputer. Iyalah, saya nih nggak pernah bercita-cita untuk jadi bintang film. Nah tapi Tuhan kok masukin aku di film gitu kan ya. Dari perjalanan itu semua. Dan saya pikir, saya bersyukur bahwa dalam 40 tahun ada 3 film sejarah ya. Cut Nyak-Din, Sang Kiai, gitu kan, sama Cokro gitu ya. Itu memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa gitu ya. Ya kalau Sang Kiai itu kan bayangkan, saya juga bahwa NKRI memperjuangkan untuk menjadi negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia itu hukumnya fardu ain kata Hasyim Asy'ari. Beliau adalah seorang ulama besar yang pada saat itu, di zaman itu, baru kembali dari menunaikan ibadah haji, perjalanan yang 3 bulan menaik kapal laut gitu ya. Kembali ke tanah Jawa, lalu bergabung dengan nasionalis. Berjuang untuk NKRI loh, bukan untuk mendirikan negara Islam. Nah ini yang kemudian saya sebagai orang muslim, sebagai muslimah, saya kemudian berpikir, saya mempertanyakan sama Tuhan, Tuhan,
kalau saya harus mencintai Indonesia, itu buat apa sih? Jadi setelah itu saya jam 1 malam setelah selesai acara di KRI, saya ajak kameramen saya, yuk kita naik ke ruang nakoda yuk. Isi ada laci-laci, isinya peta. Saya buka, tentunya saya ingin lihat kan posisi saya di mana nih kan. Saya bukalah peta Maluku Utara. Saya bilang, saya langsung Allahu Akbar, saya bilang pulau yang besarnya di peta tai lalat saya aja lebih besar nih gitu kan ya. Tapi itu dilimpahkan kekayaan yang luar biasa sama Tuhan. Aku langsung subhanallah, saya bilang maha suci Tuhan, maha besar Tuhan. Aku bilang jadi kalau saya harus mencintai Indonesia, itu dalam kaitannya adalah bangsa inilah yang dititipkan sama Tuhan untuk menjaga, memelihara. Nah itu loh, 43 tahun masih eksis. Sedangkan kalau misalnya kita lihat, nggak tahu ya, kalau misalnya saya sih ngeliatnya kontennya sekarang gitu. Ya. Semua tuh mereka tuh carinya yang dunia media atau entertainment tuh cukup ageist gitu. Sedihnya sangat ageist gitu kan. Kalau misalnya sudah agak berumur sedikit biasanya udah udahlah next, nggak dipakai gitu. Hidup tuh pilihan memang ya. Klise mungkin kedengarannya. Banyak manusia yang tidak konsisten. Nggak sabar gitu. Nggak sabar, mereka mengkhianati visi dan misi mereka sendiri. Dan itu yang saya belajar dari Cut Nyadin. Konsistensi almarhum. Tapi pernahkah dalam karirnya Bu Christine itu, Bu Christine kayak sering tantangan gede? Emang tantangan terbesar waktu acting, maksudnya ketika di industri film yang naik turun di Indonesia ini apa saat itu? Ya mungkin saat itu bikin Bu Christine saya sempat percaya goyah gitu. gini, kenapa sih? Goyah sih enggak. Enggak. Saya kan nggak pernah minta, Tuhan tahu saya nggak senang kesenian, tapi kenapa? Saya dikasih jalan main film ini, Teguh ya Karya jalan lagi ini minta. gitu kan ya. Habis main film itu saya mau berhenti dan terus terang Marisa, saya berapa kali mau keluar dari dunia film. Hah? Iya. Bohong Bu Habis Cut Christine. Nyadin pun saya mau keluar tired gitu loh. What? Kok sebegini beratnya gitu loh itu gitu. Betul. Tapi kemudian ya itu penghargaan datang bertubi-tubi gitu ya. Buat saya penghargaan itu bentuknya macam-macam gitu ya. Jadi itu yang membuat saya nggak bisa keluar dari itu. Gara-gara penghargaan itu, jadi ada obligation. What? Sampai Gitu loh. sekarang Bu? Sampai sekarang. Hah? Ya kalau sekarang saya sudah, ya itu tadi kan, episode atau gambar pertama dari puzzle kehidupan saya itu sudah clear. Jadi ya saya nggak protes lagi, saya bersyukur. Baik, nanti kita juga akan bicara sedikit mengenai keluarganya Bu Christine. Masih bersama dengan Christine Hakim, jangan kemana-mana, Satu Indonesia akan segera kembali. Christine Hakim tuh kayak apa? Anak yang seperti apa? Saya anak yang introvert dan pemalu. Oh iya. Ya, makanya nggak suka. Tadi kan saya bilang bahwa saya nggak suka kesenian, saya nggak suka tampil. Disuruh nyanyi nggak suka? Nggak suka. Luar biasa. Kembali lagi di Satu Indonesia bersama dengan Christine Hakim yang baru saja memasakkan kita semua nasi liwet. Aku pakai tangan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Ini berhubung aku belum cuci tangan, jadi aku pakai sendok aja ya. Belajar masak dari mana? Dulu. Sebetulnya karena lihat ibu aja ya tadinya ya. Dan juga nggak, waktu sampai remaja sih nggak ada minat untuk masak. Setelah menikah. Setelah menikah. Terus mulai kan masakin buat suami. Ngarang-ngarang aja. Ini ngarang? Ngarang. Oh my God. Ini enak banget begini ngarang. Bu Ya. Christine kalau di stres itu ngapain? Itu tadi cooking class Yo. sama cucu-cucu adikku. Origami class. Tenang sama mereka. Di rumah. Di rumah. Di rumah very relaxing, cooking, santai-santai nggak ngapa-ngapain gitu.
Ya, watching TV. Watching TV. Dulu tuh Natalia Herlina Christine. Christine Hakim tuh kayak apa? Anak yang seperti apa? Saya anak introvert dan pemalu. Oh iya. Iya, makanya nggak suka. Tadi kan saya bilang bahwa saya nggak suka kesenian, saya nggak suka tampil. Disuruh nyanyi nggak suka? Nggak suka, menjauh saya. Kalau ada kumpul keluarga, kakak saya punya suara bagus. Abang saya punya suara bagus dan bisa main keyboard, ayah saya bisa main piano, senang nyanyi gitu ya. Tapi saya pemalu. She's full of love, penuh cinta, full of respect, penuh hormat, always reliable, selalu bisa dipercayakan. Selain itu, always loyal selalu, always honest, setia selalu, always sincere, ikhlas selalu. Kalau dulu sih dia sebetulnya pemalu ya, nyanyi di sekolah aja nggak mau, di depan kelas gitu nggak mau ya. Terakhir waktu ada perpisahan sekolah, kok saya juga kaget, dia mau naik panggung, nari gitu. Aku ibu tuh kayak orangnya kuat banget ya, tentunya ngejalanin semuanya kayaknya ya itu tadi sih, kuat, dan yang penting kalau kita doa ikhlas insya Allah jadi contoh bagi kita semua sih, itu yang paling. Terus disiplin katanya tuh apapun nanti, ibu kan artis tapi dia tuh masih nyuci sendiri, masih masak buat suaminya, masih masak buat omahnya gitu, buat om. Jadi apapun profesi kita, katanya tugas utama kita adalah sebagai anak, istri, dan ibu. Kalau gitu seni peran untuk Bu Christine tuh apa? Ya artinya melalui seni peran saya masuk ke dalam peran yang sesungguhnya. Saya bersyukur sekali bahwa seni peran lebih ya menjadi membuka jalan buat saya untuk lebih mudah memahami peran saya sebagai manusia, peran kita sebagai anak, dari anak kemudian Sebagai ibu. sebagai warga bangsa. Kita lanjut makan, Lanjut. mungkin kita break dulu. Nah, Satu Indonesia masih akan kembali lagi bersama dengan Christine Hakim, jangan kemana-mana. Sehebat apapun, sebagus apapun seorang kameramen, tapi kalau sama pemainnya tidak bisa menghidupkan adegan itu, maka dia akan menjadi gambar mati yang tidak. Keindahan itu menjadi tidak hidup, udah kayak foto aja gitu. Kayak still foto aja jadinya. Dia keras kepala aja. Dia ya pokoknya kalau dia sudah punya mau ya sudah itu ya. Apapun dia usahakan supaya kita dirayu, dibujuk supaya mau gitu kan. Dan itu bagus juga karena seorang artis itu menurut saya subjektivitasnya harus tinggi. Satu, disiplin kerja, ya, cara beliau bekerja, kemudian disiplin waktu, lalu ibu sangat konsisten dalam profesinya, dan itu terlihat bagaimana ketika beliau mendalami suatu peran itu juga sangat fokus sekali gitu. Jadi betul-betul peran itu diolah sama Bu Christine sampai betul-betul bentuknya tuh menjadi satu karakter yang baru. Kembali lagi di Satu Indonesia, masih bersama dengan Christine Hakim, Ibu Christine. Ya, apa tuh? Kamu mencuri foto aku dari mana? Tuh, nakal kan? Dulu orang kan bilang ini Twiggy. Twiggy. Bilang Twiggy. Lihat deh foto ini tahun berapa, terus waktu itu apa konteksnya? Itu aku tahun 75 kayaknya. Ya biasa kan, itu bintang remaja kan. Terus jadi ini foto di rumah kami di Bendungan Hilir. Ah, serius? Iya. Ini foto di rumah? Di rumah Tapi ini Bendungan untuk Hilir, rumah cover, orang kan? tuaku. Iya, cover majalah Variasi. Wow. Aku udah pernah dapet sih foto ini. Iya, makanya ini buat Mbak Christine. Terima kasih. Ya ampun.
Terus waktu film pertama. Berat aku nih 45. Oh my God. 43. Oh enggak, waktu itu kurusan Mbak Christine kalau gitu. 43. Mbak Christine dengan tinggi segini 43. Iya. Makanya ini Langsing kan. Ini cuma langsung. tulang aja sama kulit. Tulang sama kulit yang bisa memenangkan Piala Citra. Peran pertama lagi waktu itu. Iya. Terus dapat Piala Citra. Iya. Terus reaksi awalnya seperti apa? Bingung. Oh iya? Saya bilang, ih kok aku dapat best actress ya? Aku bilang gitu. Film aja aku nggak ngerti kok apa gitu kan. Acting juga masih belum ngerti apa. Itu kan aku main itu hanya, ya aku disuruh gitu ya try to do my best. Untuk melakukan dan memberikan yang terbaik, udah itu aja. Terus nggak Gitu. tahu juga waktu itu Teguh Karya siapa? Nggak. Terus pas dia Sama datang, sekali dia datang ke Teguh rumahnya Karya. Bu Kan nggak Christine. ketemu kan, setelah 2 kali nggak ketemu. Terus setelah ibu saya janji sama Pak Teguh, karena udah 2 kali kan ibu saya mungkin malu ya nggak enak kan, udah bolak-balik ketemu sama Pak Teguh di kantor Jelajah Solo. Ini dia calon pemain kita, adek, katanya gitu ya. Saya ingat betul, saya tidak pernah mengatakan iya mau main film, tapi saya juga nggak pernah mengatakan tidak. Jadi dengan caranya Teguh Karya, sebetulnya saya sudah masuk ke dalam perangkapnya Teguh Karya. Terus baru serius acting itu ketika film keberapa? Mulai tertarik Ah. waktu tahun kedua film Kawin Lari. Oh, berarti nggak terlalu lama dong Mbak 2 tahun. Christine. Oh, 2 tahun di aja. situ karena kalau di Cinta Pertama sama ini kan saya harus ya nggak jauh lah maksudnya memerankan anak usia remaja gitu ya. Iya. Tapi di Kawin Lari itu harus memerankan anak usia yang sudah 29 tahun. Nah, disitulah aku tertantang dan aku melihat betapa film itu seperti yang Marisa katakan memerlukan kecerdasan untuk kita bisa menginterpretasikan peran yang harus kita mainkan gitu ya. Kita juga harus punya wawasan yang luas untuk mengetahui latar belakang dari setiap peran. Saya sebetulnya walaupun tidak sampai ke universitas, tapi ini bisa menjadi bangku universitas buat saya. Semakin kesini semakin mudah nggak sih Bu Christine untuk memainkan sebuah peran? Nggak juga, sampai sekarang juga karena masih setiap tetap peran itu mempunyai tantangan yang berbeda. Bayangkan, justru kok saya dapat peran fight action film kan, harus belajar martial art gitu di usia aku udah hampir 60 tahun. Kenapa nggak dari muda-muda gitu kan aku diajar untuk main action gitu kan ya. Jadi aku masih bisa pakai sling ke sana kemana gitu kan. Jadi tapi ya itu tantangan yang memang tapi itu sekaligus tantangan dan ujian juga untuk dan mendisiplin diri. Itu. Ibu Christine, Ya. sama Jepang udah main, Hollywood juga, Eat, Pray, Love. Nah kalau misalnya kita boleh komparasi nih, ya industri film Indonesia itu kan ada naik turunnya. Nah kalau misalnya kita boleh belajar, ini kayaknya yang oke yang bisa kita pelajari dari ilmu luar negeri itu apa? Etos kerja mereka. Really Bu? Kalau di Indonesia itu kan yang di sana cekikikan, di sini udah rame gitu pokoknya kan di set kan. Sampai kita harus usirin. Sampai kita harus gitu terus kan ya. Mereka nggak ada. Karena jangan gitu. Misalnya setnya adalah di rumah situ gitu ya. Yang tidak berkepentingan, injek terasnya aja nggak boleh. Wow. Jadi di set itu cuma ada DOP sama asistennya, lighting pasti yang mungkin hanya 2 orang, art director dan asisten. Bekerjanya juga menjadi tidak banyak waktu yang terbuang. Yes. Gitu loh. Dan kita semua menjadi lebih fokus gitu loh. Sehingga pasti itu bisa mencapai hasil yang lebih maksimal. Profesionalisme seorang aktor tuh apa sih Bu? Ya termasuk saya pikir itu juga ya, disiplin diri di dalam segala hal, bukan hanya tepat waktu, itu sudah pasti tepat waktu gitu kan ya. Justru di mana seorang aktor dan aktris, karena mereka ini perlu dijaga moodnya memang gitu ya. Karena mereka lah yang akan menghidupkan adegan itu. Karena kameramennya sampai bilang gini, waktu hari pertama dia syuting dengan saya, reaksi dia tuh nomor 1, akhirnya kamera saya bergerak. Hah? Maksudnya apa? Maksudnya adalah hidup. Jadi sehebat apapun, sebagus apapun seorang kameramen,
Tapi kalau sama pemain pemainnya tidak bisa menghidupkan adegan itu, Iya, iya. maka dia akan menjadi gambar mati yang tidak. Yes. Benar. Keindahan itu menjadi tidak hidup, udah kayak foto aja gitu. Iya, Kayak still foto aja jadinya. Yes. Jadi, wah saya bilang saya begitu tersanjung juga gitu ya. Tapi itu sekaligus menjadi Pressure. ya untuk saya tetap menjaga ini kan, karena ya nggak mudah saya dalam persiapan yang hanya 4 hari gitu kan ya. Saya dengan kompleksitas yang dari tokoh yang saya harus perankan gitu kan, tapi saya tetap dituntut profesional itu. Ibu Itu Christine second nggak role. pernah mau jadi sutradara? Pernah kadang-kadang terpikir, tapi belum berani. Kenapa belum berani? Berat ya. Ya ampun, Bu Christine udah 43 tahun di dunia perfilman. Tugas sedangkan sutradara tuh berat, ribet, bener kayaknya. Saya jadi pemain aja udah pusing. Apalagi jadi pemain produser udah pusing, kalau gitu jadi sutradara nggak akan ininya pernah kuat. mau. I Nggak don't akan know. pernah nyoba. Mungkin waktu itu pernah ada yang menawarkan, And then, saya tolak. ya udah, ditunggu deh debut Christine Iya. Hakim Insya sutradara. Allah. Nah, ada pesan untuk aktor-aktor muda Indonesia atau siapapun yang baru masuk industri? Siapapun saya kira bukan cuma buat aktor aktrisnya aja ya, mau sutradaranya, produsernya, pokoknya orang film Indonesia lah. Apa yang kita jangan terlalu cepat puas dengan apa yang kita sudah capai, gitu ya. Seolah-olah kayak kita udah pembuat film hebat, gitu ya. Oh, kita tidak jelek. Terus terang, kita harus bersyukur bahwa kita sudah mencapai hasil yang baik, gitu ya. Cuma melihat potensi yang ada di depan, gitu ya. Masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita kejar, gitu ya. Kita pelajari. Sepakat, Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Christine Hakim sudah ngobrol-ngobrol. Itu awesome. Kira-kira siapa lagi tokoh nasional inspirasional yang akan saya ajak bicara? Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu malam. Saya Marissa Anita undur diri. Sampai jumpa minggu depan.